Mas Arif, Mas Mahfud, mana Mas Mahfud? Mendelik Mas Mahfud. Mendelik. Ada Pak Iwan dan satu lagi teman kita yang baru, Mas Muhan. Muhan apa Morgan? Muhan Wuhan. Wuhan. Ya, dari Wuhan. Dari Wuhan. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe ya di channel YouTube saya Dari Hal Kecil. Di sini dari hal kecil kita mau mengangkat beberapa hal yang mungkin menurut kita ini hal-hal yang kecil tapi ini bisa memberikan dampak yang besar buat orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya sama teman-teman ini, kan kebetulan ada Pak Guru juga ya, yang hari ini libur 2 minggu. Nah, senang sekali dia. Alhamdulillah. Kenapa kok libur, kenapa Pak Arif? Sekolahnya kok libur kenapa? Iya, banyak main libur aja. Menurut Ibu Dai. Iya. Karena takut corona. Takut sama Allah. Sama Allah. Separah apa sih corona di Indonesia yang ternyata perlu perhatian yang sangat besar dari kita gitu. Menurut teman-teman gimana? Pak Iwan gimana Pak Iwan? Set. Nah. Iya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman lagi pada di rumah nggak sih hari ini? Kayaknya lagi di rumah semua ya. Di rumah. Cuman kita aja yang lagi pada makan di sini. Kita keluar rumah, jadi kita nggak di rumah. Mungkin beberapa teman-teman banyak yang nanya kenapa harus di rumah, kenapa harus 14 hari, terus kenapa betul, juga betul. Nggak boleh bersinggungan, nggak boleh bersalaman, nggak boleh deket-deket. Apalagi cipika-cipiki ya, nggak boleh ya. Kalau cipika-cipiki khusus sama orang-orang tertentu boleh, nggak apa-apa. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, sebenarnya konsep work from home ya, atau yuk di rumah aja ini sebenarnya adalah satu upaya untuk meredam penularan. Karena kita tahu kan virus corona itu satu virus yang memang dia mudah sekali tertular, mudah sekali pindah. Ya, bayangin di udara aja dia bisa bertahan sampai 3 jam. Kalau di alat-alat tertentu, alat mandi, kemudian di pegangan pintu itu waktunya bisa lebih lama lagi. Ya. Makanya kenapa kemudian diantisipasi jangan sampai orang mudah terinfeksi dari alat-alat yang mereka tidak sadari. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu tahu dulu dari virus itu sendiri. Nah, kemudian kenapa kok 14 hari? Karena dari penelitian ternyata virus itu punya masa inkubasi dari mulai dia terinfeksi sampai memunculkan gejala itu kurang lebih antara 10 sampai 14 hari. Oh iya betul. Itulah kenapa sekolah diliburkan ya, karena Ya, justru itu. Karena untuk menghindari masa inkubasi itu biar tidak muncul gitu ya. Di samping itu sebenarnya 14 hari itu kita bisa tahu mana orang yang sedang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Oh, itu salah satu tujuannya. Ya, yang pertama jelas ya, kita bisa mengantisipasi supaya 14 hari kita tidak tertular. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya dia carrier, jadi sebenarnya dia sudah punya virus ya. Nah, kita bisa menghindari terinfeksi karena 14 hari ini kita tidak kontak dengan mereka. Sehingga ketika 14 hari nanti kita bisa evaluasi. Nanti akan muncul banyak catatan-catatan gitu. Misalnya ternyata kok penderitaannya jadi lebih banyak. Tentu aja karena mereka selama 14 hari itu masa inkubasinya muncul sehingga gejalanya bagus. Nah, yang ditakutkan sebenarnya adalah beberapa orang yang terinfeksi tapi tidak memunculkan gejala. Jadi dia tidak memunculkan tanda-tanda tertentu sehingga orang-orang seperti ini rawan menularkan ke orang lain. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kan Presiden kan hari ini mulai mencanangkan adanya rapid test ya, tes screening massal ya, yang tentunya ada beberapa tahapan, Mas. Jadi tidak langsung kita periksa, tapi ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu khusus untuk orang-orang yang berpotensi. Jadi tahap pertama orang yang berpotensi ya, orang sehat itu jelas berpotensi dia harus tes ya. Terus kedua orang yang memang dia punya riwayat ya, dia punya riwayat bersentuhan atau berdekatan dengan orang-orang yang pernah terinfeksi, entah itu kunjungan ke luar negeri atau misalnya dia satu riwayat dengan pasien yang sekarang confirm positif itu juga termasuk yang kelompok pertama, atau memang orang-orang yang sedang menunjukkan gejala-gejala tertentu ya, itu nanti kita tes semuanya ya. Terus kelompok yang kedua adalah orang-orang yang memang dia berpotensi dalam arti saya akhir-akhir ini sering ikut kegiatan bareng-bareng
ya, atau di daerah yang sekarang jadi epicentrum Jakarta kan, Jakarta. itu kan termasuk orang-orang yang masuk kelompok 2 di mana mereka itu punya potensi yang sangat besar untuk bisa terinfeksi, ya. Nanti kalau dari kelompok 1 dengan 2 ternyata sudah tercover semua, kita baru masuk kelompok 3 semua masyarakat. Semua masyarakat. Tapi ini kita prioritaskan untuk Fokus di yang kelompok dengan berisiko tadi ya. yang berisiko. Nah, itulah kenapa kemudian kita menggunakan waktu 14 hari, ya. Karena ternyata ada catatan penting juga di Indonesia, ternyata angka kematiannya cukup tinggi Cukup kalau tinggi. dibandingkan dengan jumlah Rasio kasusnya. Hari dari- ini 369 confirm dengan 30 lebih kasus kematian, itu kan nanti sudah 10%. Dibandingkan negara lain, Indonesia Dan tinggi. Indonesia tertinggi di Asia Tertinggi. Tenggara. tertinggi Tertinggi di Asia Persentase. Tenggara untuk kasus mortality-nya, kematian dari kasus ini. Ini sebenarnya catatan khusus. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa di Indonesia berarti kasus kematiannya tinggi karena banyak faktor ya. Iya. Gaya hidup kita yang buruk. Iya, betul. Kemudian pasien-pasien yang meninggal kan kebanyakan mereka punya penyakit-penyakit degeneratif, toh ada jantung, ada penyakit diabetes mellitus. Sehingga wajar kalau kemudian mereka itu lebih mudah mengalami kematian karena virus. Sementara juga nanti kan standar kesehatannya sudah bagus, standar kesehatannya sudah cepat, ya sehingga kemungkinan kematian itu bisa ditekan. Nah ini yang terjadi di Indonesia, sehingga kita berharap bahwa nanti setelah ditemukan banyak kasus yang positif, kita baru bisa mengatakan bahwa ternyata angka kematian tidak sampai setinggi ini. Betul, betul, betul. Tapi kita harus siap dengan jumlah confirm yang Yang cukup tinggi. fantastis. Iya. Dalam Saya pernah satu dengar hari juga. aja pira ya? 300 pira kemarin terakhir 309 ya? 309. 369 kan berarti 60 dalam satu hari. Meninggal udah 25 nih kayaknya. 30 hari ini Hari udah 30 ini lebih. udah 30 Nah, makanya udah teman-teman ya. Jadi ternyata kasus ini itu udah banyak sekali korbannya. Jadi kita harus bisa antisipasi betul-betul. Dari pemerintah juga sebenarnya sudah memberikan sosialisasi cukup tinggi ya di media sosial, di TV, di berita dan sebagainya. Termasuk di mal-mal sekarang juga sudah mulai sepi. Di samping itu setiap kita masuk ke tempat-tempat keramaian sudah disediakan hand sanitizer, betul nggak? Iya. Oh sekarang Nah. sudah ada cuci tangan di alun-alun. Oh iya, di alun sudah ada cuci tangan. Di sekolah-sekolah juga sekarang sudah mulai diadakan disinfektan dari PMI. Kemarin ada beberapa sekolah yang sudah disemprot disinfektan. Dan juga di tempat-tempat keramaian. Kalau kedepannya masih menyebar, apa masih itu apa anak-anak sama mahasiswa yang pada kuliah sekolah itu masih pada di rumah gitu. Enggak, artinya kalau misalnya kita sukses dengan 14 hari dengan evaluasi kan kita bisa lihat, oh ternyata jumlah kasusnya itu bukan menurun sebenarnya. Jadi kita bisa mengcover orang lebih banyak. Jadi artinya dengan gejala-gejala yang muncul itu nanti kita bisa tahu siapa orang yang membutuhkan isolasi. Karena isolasi pun sebenarnya bukan terapi. Itu hanya orang tidak bersinggungan dengan orang lain, ya, kemudian dia mendapatkan asupan vitamin, hanya itu aja. Jadi sebenarnya kita pun suatu saat misalnya tiba-tiba positif, kita bisa mengisolasi diri di rumah, itu sudah termasuk treatment yang bagus. Makanya kedepannya kita tidak akan pernah tahu, Iya belum tahu ya. belum tahu, karena bisa aja mungkin karena kita pinter ya menjaga jarak, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, yang mudah-mudahan itu bisa berpengaruh bagus terhadap penurunan Yang kasus. penting salah satunya adalah menjaga kondisi tubuh ya. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Yang pertama memperbaiki kondisi kita sendiri. Jadi Untuk melawan virus itu bisa ya. enggak, ya sebenarnya bukan untuk melawan, karena kalau kita tertular ya Tertular gitu ya. Tapi artinya kalau kita misalnya kekebalan tubuhnya bagus, kita tidak akan menunjukkan gejala-gejala yang berbahaya. Jadi misalnya ada batuk, kemudian demam, ditambah dengan sesak nafas, itu kan yang berbahaya kan sesak nafas. Ya, sehingga kalau kekebalan tubuh kita bagus, mungkin gejala-gejala itu nggak akan muncul, tapi dia akan sembuh sendiri. Nah, itu Sembuh termasuk sendiri. penyakit yang self-limiting, jadi bisa memperbaiki diri dalam waktu yang cepat. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, jadi kita nggak perlu khawatir. Oke, nah sekarang maka kita udah datang teman-teman. Dan terima kasih masnya. Dingin. Yang nggak dingin ada, Mas? Mau ditukar Satu yang aja, nggak saya dingin. pakai aja ya. Nah. Ini agak apa? Kurang apa? Nggak pas tuh Pak.
Tahu enak. enggak pas. Tumpah siapa tahu tumpah kan. Oh, tumpah. Tumpah loh. Tumpah. Ini yang Oreo. Ini yang Milo. Oreo. Apa tadi Mas Abi? Milo. Milo saya Milo. Ini Milo. Ini es lemon Oh, tea. sama es krim. Keral. Ini apa ini? Keren. Namanya apa ini? Ini apa ini? Es krim double. Ini namanya apa Mas? Ini, Mas? Es krim double. Ini namanya es krim double. Es krim double WKWK. Double. Coba Pak Arif, Mas. Kayaknya iya. Ini Loh, zaman itu kuliah sudah ada corona tahun 2000 sudah ada corona. Tahun itu kita udah ada kok. Enggak, maksudnya zaman kuliah kan sudah dipelajari dan mata kuliah mikrobiologi kan. Si corona sebenarnya udah lama Tapi ya. corona itu kewan, Kewan. Kewan. Tapi baru menular ke manusia baru-baru Kira-kira ini. apa aja? Dulu ke HIV/AIDS kan juga di hewan. Karena rekayasa genetikanya manusia itu loh membuat virus itu mengalami mutasi gen. Ini jenis lagi ya. Mutasi gen itu termasuk perubahan sifat. Jadi yang tadinya mungkin dia cuma variabelnya di tubuh hewan, itu dia mengalami perubahan sifat. Kenapa sekarang antibiotik kan sudah berubah? Zaman itu tetrasiklik, super tetra, amoxicillin sekarang udah nggak kepake, itu udah nggak mempan. Karena kuman-kuman itu sekarang sudah kebal, mereka mengalami mutasi-mutasi gen sehingga akhirnya sekarang perubahan banyak sekali. Ilmu-ilmu yang kita pelajari zaman dulu itu udah nggak kepake. Termasuk corona pun juga seperti itu. Tapi tidak semudah yang orang bilang dari ini dari apa kelelawar terus apa dia dimakan nggak sesimpel itu. Karena kebetulan memang ya jenis manusia ya kita kan nggak pernah bisa mengantisipasi ketika di lab itu tiba-tiba kita melakukan penelitian karena virus itu bisa saja tertuang jadi tidak nempel di baju dan karena sifatnya dia sudah siap hidup di manusia ya dia masuk Bener-bener. makanya kan ini kan yang jaga sekarang tangan kita menular lewat bersin nggak segampang Ya. Telurnya 3. oh iya Mbaknya cantik guys. apa nasi gorengnya cantik yang pedas mana mbak nasi gorengnya Pedes semua. Kudu semua. oh pedas semua ya weh. Siapa iki mau? Apa ini namanya? Oh itu tadi snack kita. Oh, Roti pisang bakar. Nasi goreng harga warung guys. Nasi goreng harga warung tapi di kafe guys. Ya, Tapi di AC nih. Di AC. Tempatnya AC. Teman-teman masih pada makan ini guys. Ini kalian udah pada cuci tangan belum tadi? belum. Sudah ya, tadi sudah cuci tangan. Sudah adik-adik sudah cuci tangan. Sudah tadi sudah cuci tangan, menjaga kesehatan. Sebenarnya nggak cuma untuk corona aja sih. Kalau sebelum makan ya emang harus cuci tangan. Di ujung sana tadi tempat cuci tangannya. Ada yang tahu nggak cara cuci tangan? Yang benar. Ada yang tahu nggak cara Ada cuci tangan? lakinya loh. Lapak tangan dibasuh, punggung tangan dibasuh, sela-sela jarinya juga harus dibasuh dan seterusnya. Sama aja. Makan dulu sambil mereka makan. Oh iya, salah satu antisipasi kita kalau untuk menghindari corona adalah dengan menggunakan masker, betul nggak sih sebenarnya? Yang menggunakan masker kan, saya juga pernah dengar kalau sebenarnya nggak perlu sih kita pakai masker, ada yang bilang seperti itu. Karena yang perlu pakai masker itu ya orang yang sakit. Nah, coba kita tanya ya sama Pak Iwan ya. Nih, gimana Om? Nggak tahu. Saya masker kalau di salon. kan kadang Pakai masker. fenomena sekarang kan lebay ya, sekarang masker pun sampai habis karena orang tuh mungkin ketakutan kali. Mahal mas. Ketakutan kalau kehabisan masker, jadi banyak yang beli terlalu banyak, nimbun. Dijual sekarang juga harganya mahal. Tapi ada yang bilang itu juga nggak efisien, ada yang bilang ya itu efisien untuk menghindari apa itu namanya corona, virus yang menular melalui cairan yang keluar dari mulut seperti itu. Selain masker apalagi ya yang hand sanitizer itu juga sekarang sudah mulai langka. Kalau kita datang ke tempat perbelanjaan ya mau cari apa itu cairan untuk cuci tangan tuh sudah langka sekali, sudah habis. Tapi bisa disiasati dengan kita bikin sendiri dengan
cara menggunakan alkohol. Teman-teman pernah dengar ya? Enggak. Nah, pakai alkohol 70% itu kita campur dengan baby cushion ya kalau nggak salah, atau mungkin aloe vera dijadikan satu terus digunakan untuk cuci tangan. Bukan cuci tangan ya, hand sanitizer itu tadi. Jadi itu salah satu antisipasi kita untuk menghindari kuman atau mungkin virus-virus yang menyebar. Aku kemarin lihat sangat lucu sih waktu sempat jalan. Ada banyak orang tuh kayak ibu makanan gitu. Ini makanan. Iya. Oh, enggak. Stop. Jadi khawatirnya tuh ntar harganya mahal gitu. Jadi dia punya knowledge Stop. bisnis yang bagus ya. Knowledge ini kan kejadian. Stop. Emas kilo jangan. 700. Udah 1 juta lebih. Ya, Mas 1 juta lebih. Bus. Makanya orang pada jual emas. Ya 1,5 mungkin kan. Ada ya? Dulu aku nikah 500. Satu berapa? 1,5 juta. Makanya orang pada jual emas. Di Mas Ra? Ada Mas. Aku masuk di sini Jakarta kan. Gila. Mbakku video ada video. Itu guys. Jadi Dia khawatir dong. Dolar itu 15.000. 16 Pak. Yang murah ya? Iya. Banyak. Di era ini ngeri banget. Ngeri pokoknya. Yang penting jaga kesehatan. Di era ini tinggi banget ya. Makanya aku lockdown di rumah masuk toko. Kalian ayam. Termasuk di Indonesia tuh masih banyak yang berkeliaran. Kayak maksudnya aktivitas malah masih Enggak gitu itu. Itu kan kesadaran masyarakat. iya. Saya juga khawatir. Dulu pernah khawatir waktu virus itu masih menyebar di Cina, belum di Indonesia waktu itu. Wah, gimana ya kalau sampai nyebar di Indonesia? Pasti cepet banget melihat apa itu namanya gaya hidup orang Indonesia kan sangat ini ya kurang memperhatikan kesehatan gitu loh. Nah, sekali. Yang di Cina aja cepet banget menyebar, apalagi di Indonesia. Ya kan, apalagi tempat-tempat umum seperti itu. Gimana jadinya gitu kalau dan akhirnya memang terbukti sekali di Indonesia banyak sekali. Sudah 600 ya. Apa? 300 Kasus Banten baru 369. Baru yang diketahui, Kita yang sama belum Mei loh. diketahui. Kita prediksinya sama Mei. Teman-teman dokter tuh bilang sama Mei itu nanti kita masih darurat bencana. Berarti Jadi kemungkinan buat panjang ya. Nah, liburnya enggak. Sekarang di Bruno ya. Bisa sampai 100 itu nanti. Corona tuh efeknya banyak banget. Enggak. Para ekonominya Gula gitu. Mas Indra enggak ada fotonya bawahnya itu titik. Terlalu manis. Dingin nih. Liga Inggris, Liga Aku gak suka yang manis, aku suka yang setia. semuanya ini 30 April baru mulai lagi. Tapi Jepang ngotot tetap Olimpiade kayak dulu ya. Olimpiade Juli. Padahal itu juga masih. Soalnya apa dulu waktu tahun 1940 itu Jepang juga gagal Olimpiade karena waktu itu perang dunia. Dia nggak mau gagal yang kedua kali. Boy, siklus 40 tahunan. Gue sih cuma ada, cuman aku males. Jumatan tapi nggak kerja. Mosok. Ini. Di Kauman Semarang sudah dikasih ini apa? Solasi yang kita lakukan ya. Bisa dikasih Jalan ini. gitu ya. Tapi Jadi kan yang bayar udah ada pokok biasa. Khusus nggak ada. Di salaman biasa. Bisa ya? Gitu ya. Mau ngangkut bayar kalau Anda tidak ingin bersalaman tidak apa-apa. Normal deh, kok mau ngomong ya. Enggak, sebenarnya gini loh. Karena pokok biasanya. Orang nggak paham mengenai kenapa kalau digituin. Ada itu maksudnya ya Pak ya? Pasti dong. Ya karena Ya, tadi tujuannya. kita kan mencegah tertular. Oh, kamu bisa menularkan, bukan kamu ketular, itu bisa menulari gitu loh. Iya, itu khawatir. Karena kan kayak tahunnya kamu nggak ada respon. Nggak ngerti. Karena Iya. nggak ada gejalanya. Masa hidupnya tuh berapa lama tuh ketika orang tertular? Apa Jadi input orang nempelnya itu tadi? Inkubasi. Cerita aku ya. Tuh. Apa masa jendela ya? Tadi nggak tahu waktunya kan belum ada. Itu masa inkubasi tadi kan, mulai dari masuk virus sampai memunculkan gejala itu kan 10 sampai 14 jam. Enggak, ketika orang tertular ya punya benda. Nah benda ini ada virusnya tuh
Berapa Bertahan jam? berapa jam? Nah, harus ngomong udara 3 jam. 3 jam. Kalau di handle itu bisa lebih dari 10 jam. Ah, tempat-tempat tertentu itu lebih lama. 3 jam kalau di Kan juga kalau panas juga pengaruh ya, bisa mengurangi Lebih cepat mati. Ya. kematiannya itu. itu kan Tapi di matahari dia bisa lama loh. Oh, Iya. Lama banget. Iya. Ini nggak matahari ini Oh, ada. ada ya. Ini bisa lama ya. Kapok. itu kalau sama virus SARS lebih strong mana ya? Sebenarnya nih dilihat dari gejalanya hampir sama. Cuman kalau SARS itu kan angka kematiannya tinggi dok, bisa sampai 50%. Iya. Kalau kita kan baru 9 ekor kita. Nah, aku corona. Aku sih corona ya. Corona kan baru 2-3%. Dan banyak Jadi yang sembuh 2 dari juga. 100. Ya karena banyak yang sembuh itu, Karena jadi banyak yang angka sembuh. kematiannya ya 2-3%. Nah, di Indonesia ini kenapa angka kematiannya tinggi? Karena ternyata mereka itu kelompok usia lanjut. Iya. Terus kedua punya penyakit-penyakit degeneratif. Yang lain. Jadi meninggalnya itu lebih banyak komplikasi pneumonia Karena ada faktor kesehatan lain. enggak, meninggalnya karena pneumonia, penyakit paru. Lain selain itu Iya. Tapi diperberat Sama itu virusnya. betul betul. menyerang Dilalah yang kena virus orang-orang yang memang kondisi kesehatannya sedang terganggu. Ini gitu. sekarang lagi viral kan 3 orang ngasih 1 dari itu kan Heeh. yang lagi lagi digodong itu. lagi apa sih istilahannya ya? Tren Lagi jalan-jalan dari TV ke TV kan? Itu ada kok. Oh, iya, ini YouTube. Kesaksian formal yang diberikan pertama dua ketiga. Ya karena dia merasa saya sudah tersiksa secara psikologis kan, dia mendapat bullying. Pertama psikisnya ya. Ya bullying itu. Pertama kali itu psikisnya. Jadi udah deteksi 5 menit. Itu langsung semuanya tahu. Jadi Saya tahu nggak apa-apa, saya ini omanya dikai Polis lain. polis lain kan langsung. Nanti kalau ngomong ya. Enggak, jadi karena dia kasus pertama kan kita kok yakin banget tuh kita nggak punya kasus sampai berapa bulan tuh, beberapa bulan kan kita nol sampai tiba-tiba Nanti muncul. seolah lagi kriminal Lebih kriminal. Pak. Iya. Itu yang pasien Iya. stigma. Tapi aku yakin kita pun juga akan melakukan hal yang sama kalau tangan kita tiba-tiba ada yang lebih. Kita pasti akan Dari segi itu- kita itu nggak bakal nggak tahu. berita kemarin di rumah sakit itu ternyata fasilitas dari rumah sakit pun juga kurang. Misalkan ruang isolasi kan misalkan juga Cuma itu dua diisi tok. 5 orang. Kemarin itu kan lihat berita. Ini saya nggak boleh sini isolasi ya satu-satu. Isolasi SIP-nya nggak seperti itu. Gonku isolasi sitok namanya plakban. Isolasi. Keputip. Rak itu betul. Ini plakban. Nek berita terbaru itu ada kemarin anak liburan ke Bali, tapi pulangnya nggak diterima sama masyarakat. Kayak gitu-gitu. Kita tuh masih Ada. punya Baru baca. Karena Ya karena dia datang dari Bali itu khawatir, masyarakatnya khawatir kalau mereka bawa tertular virus. gitu loh. Akhirnya mereka di Ya, seperti Malaysia di screening tadi, dicek tadi, cek kesehatan. warga Malaysia atau luar negeri nggak boleh Baru diterima. kemarin ya. Malaysia. Malaysia. Nah, Malaysia hari ini dia nggak boleh keluar, nah dapat denda. Kalau yang dari luar ke Malaysia apa? Nggak boleh, Malaysia udah lockdown kok. Ya, yang dari luar. Warga Malaysia hanya bisa misalkan. Oh, Nanti nggak diterima lagi ke Malaysia. Iya. Saya ini kan lockdown dia, nggak boleh masuk Malaysia. nggak boleh masuk keluar nggak boleh. Makanya guys, lockdown yang ngono Indonesia itu ngono cepat lagi naik kasus 1000 sekian loh. Nyak menurut jenengan om, dampak positif negatifnya lockdown. Kan banyak pro kontranya itu lockdown itu. Sebenarnya lockdown itu efektif untuk mengurangi jumlah kasus. Mengurangi jumlah Jumlah kasus. kasus, karena kan bisa jadi bahwa kasus ini akan muncul ketika ada orang di luar datang. Kan? Karena kan asalnya di luar negeri satu itu. Yang kedua, lockdown itu sebenarnya berpotensi untuk mengedukasi orang dalam supaya kita tuh bisa lebih aman, nggak melalui wong liya. Tapi nanti efek negatifnya lebih banyak lagi. Ekonomi terus Harga barang itu jelas nanti akan sangat tinggi naik. Karena barang-barang kita kan masih banyak Iya. impor. mungkin belum siap ya kita Terus kalau ada lagi banyak lockdown. sektor-sektor yang akan dirugikan, pariwisata,
Ini contohnya kayak Sekarang sudah mulai nih. Terus sekarang nek saya besok lockdown tuh pabrik-pabrik itu nggak boleh ini, karang-karang pabrik itu nggak boleh kerja. Ya kan yang harian lepas itu. Iya, dia jelas itu. Dari gajinya tiap hari dapat. Makanya Indonesia itu masih hati-hati, tapi cepat atau lambat aku ngalahnya tetap lockdown. Akan arahnya ke sana ya. Sekarang Eropa kan stabil, hampir semuanya itu Eropa itu mulai Swiss, Italia, Jerman udah lockdown. Dan pemerintahnya tahu nggak enaknya lockdown itu Loh, mereka sudah antisipasi tuh. Jadi misalnya kalau karyawan dibayar pemerintah, PNS di subsidi, terus Makanan-makanan itu udah makanya disiapin. mereka sudah siap. Memang Nah, kita kalau kan belum. pemerintah sudah memutuskan seperti itu, saya yakin mereka sudah ada kesiapan sih. Tuh kalau misalnya Indonesia tiba-tiba terpuruk harga dolarnya aja kita tidak ada langkah. Udah naik drastis, emas itu naik. Mas naik cah lah. Rek kawinmu rada usir apa-apa, Bud. Nah, itu Mas Mahfud. Mas laki larang ini. Kita gas. Mau nanya sebenarnya, Nanya apa sih ya? corona itu kan penyakit ya? Bukan, kalau itu nama virus. Iya, virus. Terus istilahnya Penyamarannya itu pneumonia. penyakit di dunia itu kan nggak cuma corona. Wah, kayak panas, padas, curah, berengan. Iya. Berengin. Kenapa kok Apa? sampai corona begitu heboh? Padahal yang bikin orang Meninggal itu enggak. Bukan corona. Bukan hanya corona, HIV/AIDS juga ya kan. Iya. Kok kenapa sampai orang itu Yang kedua hepatitis B. Hanya mereka, ini senjata. kenapa sampai di lockdown? Dia bingung, pertanyaan bingung. Penyakit seperti bahaya itu. Banyak. Iya. makanya baru hits lah, baru keren. Kenapa kok cuma ngetren? Kenapa ya teh? Apa? Sampai seheboh itu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hitungannya Apa ya? kalau takut wae benar benar jawab. Hitungannya gini aja lah. Bisa di logika. Iya, iya, betul. Di Indonesia ada ratusan juta masyarakat. Belum, kalau Indonesia kan belum lockdown ya. Kalau misalnya Di negara lain kan sudah, ya kan? Hampir. Jadi penyakit ini menimbulkan kekhawatiran yang tinggi, berarti kan? Nah, jadi ada kekhawatiran yang tinggi. di Itali itu nanti yang nggak masuk kerja, nggak masuk sekolah, 2 minggu full. Nggak paham. Nah, itu. Ini kapan ya? Kapan ini? Coba saya harap jawab ini. Ah, ya, yang dulu, yang Arif, Nggak paham. Moderator. moderator. Ya, gue moderator ya. Saya simpulkan ya tadi pertanyaannya kenapa Pak Guru. kenapa penyakit bukan penyakit ya kasus ini kasus corona ini begitu hebohnya hingga mengakibatkan banyak negara yang khawatir ya, khawatirnya tinggi gitu hingga akhirnya memutuskan untuk lockdown dan meliburkan anak-anak. Kenapa harus seheboh itu padahal penyakit yang lain tuh banyak yang lebih bahaya lagi ya kan. Nah kalau menurut saya sih karena memang penyakit ini menularnya cepat dan mungkin dalam kondisi yang tidak fit, kurang apa ya istilahnya, kurang fit, akhirnya penyakit ini juga mudah untuk menular ke orang-orang lain. Nah, dari satu negara ke negara lain seperti itu, berawal dari Cina Wuhan. Nggak tahu ya, nggak tahu kalau teman-teman nih. Ini tuh apakah ada suatu alasan atau mungkin faktor ekonomi atau apa yang Senjata biologis. Senjata biologis ya. Ada kabar juga senjata biologis yang bikin memang sengaja dibuat untuk Kira-kira kenapa kalau menurut kamu? aku nggak tahu Pak. Kalau menurutku mungkin nih ada suatu alasan di mana pihak tertentu mencari keuntungan. Oh, betul. Karena Distributor. popon karena gede-gede pasti ada alasan kenapa ini sampai dibesar-besarkan sampai seluruh Baiknya apa tinggi Pak Iwan ini bisa jawab. Wedi. Aku nyerah. Kalau kayak gitu karena kalau cuma virus flu ya toh jangankan virus flu, virus AIDS pun orang-orang tuh nggak segebor-gebor kayak gitu loh. Yang HIV yang sampai sekarang aja itu orang apa namanya istilahnya nggak tahu obatnya. Yang udah ada dari dulu Dan malah nggak bisa sembuh ya. Corona kan bisa sembuh. Iya. Nah, itu pasti ada ya biasakan tuh yang cari keuntungan di balik itu yakin lah. coba kita ungkap. Kita ungkap setajam. Tanya kenapa?
baru banget lagi kan di era milenial ini, di mana Jadi itu virus corona itu termasuk varian dari virus flu. Itu satu keturunan. Cuman jenisnya termasuk jenis yang baru dan baru ditemukan, dan belum ada teori yang menggambarkan sifat-sifat virus itu. Bahkan ahli-ahli pun juga sekarang masih sempat mengurusi penelitian itu, lebih banyak mengurusi ke pasien. Satu itu, jadi karena virus baru. Yang kedua kan ternyata perkembangannya itu beda dengan virus-virus yang lain. Dia penularannya itu bisa lebih cepat, kemudian ternyata dia mengikuti istilahnya migrasi dari satu orang ke orang lain. Jadi begitu dia nempel di tubuh seseorang, itu walaupun dia dalam perjalanan sekian hari itu virusnya masih tetap bertahan lama, sehingga dia ketika misalnya dia bersin, ketika dia batuk, itu dia bisa langsung pindah ke orang lain. Nah, itu yang kemudian bisa dialami masyarakat seluruh dunia, sifatnya global. Terus yang kedua, ternyata kasusnya bersamaan. Jadi negara ini kena, negara ini kena, negara ini kena. Ya wajar toh kalau orang jadi ketakutan. Iya. Karena apa? Ya itu tadi, HIV/AIDS pun dulu pertama-tama ya orang takut benar. SARS juga sama, MERS juga sama, Ebola juga sama, terus rabies sebenarnya juga sama. Cuman kan dengan berjalannya waktu orang jadi lebih ngerti, lebih paham, terus banyak penyakit baru yang muncul, jadi penyakit itu mulai teraktif. Ini sekarang malah heboh-hebohnya. Makanya yuk, kalau dikatakan berkaitan dengan sisi ekonomi, ya mungkin orang-orang ekonomi Yang bisa menjelaskan. ya pendekatannya mungkin bisa ke situ, cuman maksudku akhirnya kan orang mencari keuntungan gitu loh. Karena tadi dia punya naluri bisnis yang bagus. Nanti sing menimbun pun akan dikeluarkan karena rapayu. Betul. Kayak di Surabaya sekarang sudah dijual dengan harga 50.000 satu box. Iya. Yang sebelumnya 100.000 ya. Masker, tapi harus lewat ini harus didata Betul. namanya. Jakarta sudah. Itu kan kayak operasi pasar kan. Aku di Kudus masih aku itu kan yang dawit 10.000 dapat 3. Ya kan mahal berarti. Dulu 2.000. Iya, enggak tanya sekarang masih murah. Kan dulu itu harga. oke. Gitu. Siapa? Cukup menjawab. Jawab. Ada ngarang. Kalau emang penularannya yang cepat itu masuk akal karena Sebenarnya Membuat kita lebih panik. iya ketakutan kita kan karena kita tuh nggak ngerti gitu. Jadi pengetahuan masyarakat itu tuh masih terbatas. Jadi lebih banyak pedisik daripada mikir sih. Ya aja sampai di Bali, sampai ada yang dicekal, terus di Depok dipasang polis line, terus di Kudus bikin apa sih ini heboh katanya keluar lari ke rumah sakit Lari itu. dari rumah sakit. Itu lebih ngeri lagi mana yang sopir good taksi online Taksi online. ojek online itu dia pakai seragam hati-hati ini positif, terus dia nggak mau diperiksa, terus dia sekarang ini berkeliaran. Jadi kalau ada orang-orang yang ketemu ojek sama orang ini Sengaja ditularkan gitu. nah itu kan dia berita-berita hoax. Iya, hoax itu. Membuat masyarakat lebih khawatir. Kadang-kadang pengen ngasih pelajaran saya ngirim hoax itu harusnya dikasih bonus, dikenalkan sama orang yang positif suruh salaman dikasih tiki gitu kali dia dapat bonus. Itu baru lihat di Instagram kalau zamannya musim-musimnya kampanye, partai-partai itu berlomba-lomba membuat PHK. Kalau musim ini Lomba-lomba. partai satu pun nggak ada yang berikan. Oh iya, betul. Ya tidak ada keuntungan apa. Iya, tiba baliknya. itu kebalikannya. Nah, itu kan gitu. Melakukan cara yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan Padahal ini adalah sebesar-besarnya. momen yang paling ditunggu sebenarnya kan, peran partai politik, peran orang-orang yang Siapa yang nunggu? Iya dong. Masa yang pas mereka butuh aja. Iya, kalau politik itu.
melakukan Loh, kalau kegiatan. mereka memanfaatkan ini kan justru oh dulu dia pernah seperti ini pada waktu itu gitu. Tapi justru bisa jadi bumerang loh kalau mereka ini bikin muka ini kan bisa cepet citraan. Pencitraan. Tapi kan jauh ini, jauh dari Tapi yang pas. Iya, memang Tidak, masyarakat, loh. penilaian masyarakatnya itu. yang Mereka memang diuntungkan. ya. Tapi kan lawan politiknya kan akan melihat dari sisi yang negatif. Aku kan lebih kena gitu. Siapa tahu Pak Iman mau apa ini Nyalon. Aku nyalon kalau ribet, pakai masker, apa kapan-kapan kita bagi-bagi apa gitu. bagi-bagi amplop ya. Bagi-bagi masker gratis. Minggu siap. Gimana Pak Iwan? Iya, dalam nggak email mahal, Mbak. Harganya berapa? 165 ya, kursi 50. Ya murah. 165. 165.000. Mahal sih. Ini mahal, aku masih eman-eman. Nek bagi-bagi harga Kali sih. 100, aku bagi 1 box, itu paling 5 menit habis. 2 box, 10 menit habis. Sayang. Dan aku tuh kemarin pemeriksaan gula gratis 100 orang, satu kok ya terus golongan darah 100 orang. Pasti kan cukup itu anak-anak. Yo, 5 menit dari 100. 50 itu 106 menit habis. 50 itu. Kemarin di Balai Kota Semarang itu bagi hand sanitizer itu yang jalan 5 menit itu 100 botol nggak langsung. Karena kan orang lewat but gitu. Naik mobil lagi, mobil kan kayak kafe. Apa lagi? Maya tamenya. Lumayan. Aku pas lewat tuh main. 22.000. Bikin sendiri. Tadi loh pakai. Ada yang bisa bikin enggak? Kon dari ini gontu, tak cepakin nganune kita Siap. bagi. Siap. Kamu cari info, sing Alkohol. iso. Alkohol kemarin sempet habis juga. Oh iya, itu berapa nyari alkohol? Ngene Tapi beli ke pengajian. di arah Purwodadi mana aku dapat. Aku beli 3 kalau nggak salah. Dan masih banyak stoknya. Ya udah diambil Pas aja. aku lewat situ renta aku beli. Nanti habisnya berapa mau tak send. 70 100 mili. Yang Harganya 100 ya? 8.000. Enggak, kita beli belanja yang gede wae, kita bagi sendiri terus kita bagi dengan masyarakat. Jadi kayaknya itu lebih ini dan lebih bagus bisa dimakan Sebenarnya daripada sih, kita bagi-bagi alkohol pun enggak apa-apa nih aku. Masker. Nek ngene rumah sakit itu kan cuma alkohol kok itu. Hand sanitizer cuma alkohol tapi di NCRT. Sama nambah-nambah dan Enggak, nih rumah sakit enggak yang di ngarep ruangan loh, di depan ruangan rawat inap. dia lebih rendah skala sama. Nek saiki mungkin juga macam-macam dan produk kental-kental gitu kan. Kan nek misalnya kemarin-kemarin di rumah sakit tuh gak cuma alkohol di NCRT, itu cuma kering gitu kan. ada. Makanya sekarang gara-gara sering cuci tangan tuh kepengen betul kabeh. Metu. Sing wis zamane SMA mungkin metu kabeh. Hah? Saking tipis ya. Saking cuci terus ya berarti. Nah itu ya betul ya. Masuk Michael. Waduh, makan kita udah habis ini guys. Mungkin saya tutup aja ya. Jadi inti dari pembicaraan kita hari ini adalah kita membahas tentang kasus yang saat ini lagi booming ya. Gak cuma di negara kita aja, di negara lain juga sama mengalami apa itu namanya stay di rumah ya Om ya. Jadi kita sama-sama menjaga lah. Oke guys, kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe biar saya lebih tertantang lagi untuk membuat video-video yang kreatif, yang inovatif, yang informatif buat kalian. Oke ya, sampai jumpa lagi.